Selamat sore, bersama saya Monika Konado, CNN Indonesia News Report kembali hadir untuk memberikan Anda informasi dan yang menjadi sorotan hari ini. Gara-gara surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat tertukar dengan surat suara daerah pemilihan 3 dan salah bongkar kotak suara, Minggu pagi puluhan warga desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Bogor melakukan pencoblosan lanjutan. Untuk mengetahui bagaimana suasana penghitungan suara susulan di Kota Tangerang, Banten, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Fahru. Informasi berikutnya terkait dengan penghitungan surat suara Pilpres dan juga Pileg tingkat PPK di Kabupaten Gresik pada Sabtu sore terpaksa dihentikan karena tenda ambruk dan juga atap gedung bocor akibat hujan disertai angin kencang. Sementara itu di wilayah terluar Kabupaten Luwu Utara, para petugas harus menantang maut menyeberangi sungai berarus deras untuk bisa mengumpulkan hasil rekapitulasi. Masih seputar pemilu 2024 hingga 16 Februari KPU mencatat 35 badan ad hoc meninggal dunia, 3.900 lainnya jatuh sakit. Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI mengatakan akan ada antisipasi lebih rinci dan juga selektif lagi di pemilu berikutnya untuk mengeliminasi adanya korban dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Komedian Komeng jadi pembicaraan setelah suaranya moncer dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lalu apa perjuangan Komeng hingga suaranya moncer? Berikut ini liputannya untuk Anda. Kemudian dari hasil hitung cepat pemilu legislatif, terlihat PDI Perjuangan unggul sebagai jawara di parlemen nantinya. Komposisi pemenang kursi parlemen juga menarik disimak karena nantinya bisa menjadi penyeimbang pemerintah. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, mengatakan proses pelaporan ke pihak polisi bagi pengamat militer Koni Bakri serta pembuat dan juga 3 pakar yang terlibat dalam film Dirty Vote dicabut atau dibatalkan. Hal ini disampaikan Sylvester di Jakarta Sabtu sore. Pasca dinyatakan unggul dalam quick count, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Wisma Drupadi Kompleks Museum Galeri Ani SBY di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sabtu siang. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara pengukuhan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Usai acara ini, keduanya berbicara tentang pelanggaran dan juga sengketa pemilu. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Report. Dan informasi berikutnya terkait dengan pesawat Wings Air yang ditembak saat melakukan proses landing di Bandara Nop Goliat Tekai, Kabupaten Yahukimo pada Sabtu siang. Sementara itu, Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami erupsi dan juga letusan sebanyak 26 kali. Hingga Sabtu, status Gunung Semeru ini masih ada pada level 3 atau siaga. Kita ke informasi lain, lebih dari 20 hektar kebun melon di Sidoarjo, Jawa Timur kebanjiran hingga membuat buah melon ini membusuk. Ribuan warga di Kelurahan Panarung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyerbu pasar murah. Mereka saling berdesakan saat mengambil paket sembako seharga Rp20.000. Sementara itu harga beras di Boyolali mencapai rekor tertinggi, yakni Rp17.000 per kilogramnya. Masyarakat khawatir kenaikan harga beras terus terjadi hingga jelang Ramadan. Sementara itu harga cabai di sejumlah pasar Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah dan juga cabai merah keriting kini tembus Rp100.000 per kilogramnya. Menurut pedagang pasar, kurangnya pasokan akibat terhambat distributor pasca pencoblosan menjadi faktor penyebab kenaikan ini. Kita ke informasi lain, gara-gara percikan bunga api dari alat las saat memperbaiki alat konveksi, sebuah toko dan juga usaha konveksi di Ponorogo, Jawa Timur hangus terbakar. Sementara itu di Tangerang, Banten, sebuah mobil pickup mendadak terbakar saat hendak mengirim pasir ke pelanggan. Api berhasil dipadamkan setelah dibantu warga sekitar. Diduga berkendara di bawah pengaruh minuman keras, sebuah mobil menabrak beton pembatas jalur Transjakarta di ruas Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari.
Berikutnya ada informasi menarik untuk Anda, yaitu ada Transmart Full Day Sale yang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Pesta diskon kali ini lebih spesial karena berlangsung selama 2 hari sejak kemarin hingga hari ini, Minggu 18 Februari 2024. Mulai dari toko buka hingga pukul 10 malam serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Anda bisa menikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran. Salah satunya adalah promo diskon sepeda listrik hemat hingga 2 jutaan rupiah. Selain itu ada juga diskon hingga 50% ditambah lagi 20% bagi pelanggan yang menggunakan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Bank Mega Syariah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia News Report hari ini. Saya Monika Konado pamit, sampai jumpa.